Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rahmat Channel. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan masih berbagi yaitu seputaran di kepemiluan tahun 2024 nanti, bahwasanya pelaksanaan tahapannya akan dimulai pada tahun 2022 ini. Oke teman-teman yang baru mampir di channel saya, tentunya jangan lupa klik like, komen, subscribe teman-teman, dan tanda loncengnya jangan lupa ditekan untuk selalu mendapat informasi terbaru dari channel saya. Oke teman-teman, di sini bahwasanya untuk tahapan pemilihan umum tahun 2024 ini sesuai dengan video-video sebelumnya, bahwasanya untuk tanggal 20 nanti akan dibuka yaitu tahapan seleksi panitia pemilihan kecamatan, yaitu yang dimulai dari 20 November 2022. Oke teman-teman, video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bagaimana caranya nanti, bahwasannya untuk pemilihan kecamatan atau PPK itu akan dilaksanakan secara online ya, mulai dari pendaftaran, seleksi tertulis sebelum melakukan dengan CAP. Oke teman-teman, di sini bagi teman-teman yang ingin mendaftar, tentunya kita harus tahu apa yang harus kita persiapkan tentunya. Nah di sini bawahnya Komisi Pemilihan Umum sudah membuat keputusan. Ya, di sini saya akan membahas tentang keputusan pemilihan umum nomor 47 tahun 2020 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Ya, bagi teman-teman, kita langsung ke sini saja. Ya, bahwa keputusan ini adalah peraturan undang-undangan ya tahun terbit 2022 nomor 476 tahun 2022, Jakarta 15 November ya. Komisi Pemilihan Umum berlaku ya, status berlaku. Bagi teman-teman yang belum mempunyai, silahkan unduh saja di sini atau print ya teman-teman. Nah di sini saya sudah mengunduhnya. Nah di sini saya bahas atau saya kupas di sini atau sampaikan yaitu di bab 2, yaitu pembentukan panitia penyelenggara panitia pemungutan suara, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Bahwasannya di peraturan ini ya, persyaratan calon anggota PPK, PPS dan KPPS, penjelasan ya, kelengkapan dokumen persyaratan PPK, PPK dan KPPS, kelengkapan persyaratan yang dimaksud terdiri atas surat pendaftaran ya yang harus kita siapkan, daftar riwayat hidup, fotokopi KTP elektronik, fotokopi ijazah sekolah menengah atas atau sederajat atau ijazah terakhir, pas foto, surat pernyataan dan surat keterangan. Nah, di sini calon anggota PPK, PPS dan KPPS harus mengisi surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK, PPS dan KPPS yang dilampiri dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan KPU atau PKPU ya teman-teman, nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata cara kerja badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota, serta kelengkapan dokumen yang tercantum. Nah, jadi bagi teman-teman dari poin A sampai C ini, kelengkapan yang harus kita lengkapi di sini adalah nomor A. Persyaratannya itu adalah warga negara Indonesia, maka kelengkapan dokumen yang harus kita siapkan di sini adalah fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Ya, kita harus siapkan di sini. Untuk poin B, di sini berusia paling rendah 17 tahun bagi PPK dan PPS. Foto kartu tanda penduduk juga yang harus kita siapkan. Jadi dari sini kita tahu, oh kalau ini kita harus menyiapkan ini seperti itu ya. Untuk poin C, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Citra Demokrasi. Yang harus kita siapkan dokumennya adalah surat pernyataan yang menyatakan setia kepada Pancasila, Agar Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Cita-Cita Proklamasi. Nah ini berdasarkan video sebelumnya yang saya buat yaitu tentang pembuatan akun Siagba. Pernyataan ini nanti sudah ada ya teman-teman di Siagba, kita tinggal mengunduh saja kayak gitu ya. Saya
Untuk E, ya di sini C tadi ya, sekarang ke D, mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Kita harus dibuktikan atau dokumennya yaitu dengan surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. E, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun. Tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai yang bersangkutan. Di sini yang kita harus siapkan pertama, surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota partai politik, surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. Nah, di sini juga saya sudah membuatkan di video sebelumnya, saya juga terangkan bagaimana cara kita mengecek apa kita termasuk dalam partai politik atau tidak gitu teman-teman ya. F, berdomisili dalam wilayah kerja BPK BPS, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik ya, KTP ya. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyelenggaraan narkotika, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, puskesmas, rumah sakit atau klinik, dan surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Ya, teman-teman, itu yang harus kita siapkan. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Maksudnya di sini paling rendah ya, berarti itu adalah SMA. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas, sederajat, atau ijazah terakhir. Misalkan teman-teman ada yang S1, S2, bahkan S3 mungkin. I, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Surat pernyataan tidak pernah diberikan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun. Bagi teman-teman yang belum pernah mendapat sanksi atau pidana hukum sebanyak 5 tahun, maka masih bisa mendapatkan di sini. Penjelasan persyaratan. Dalam pemenuhan persyaratan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, adil sebagaimana dimaksud A1 huruf A juga termasuk di dalam tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan tidak berada dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sesama penyelenggara pemilu yang dibutuhkan dengan surat pernyataan sebagai tercantum dalam lampiran 2. Jadi bagi teman-teman yang misalkan di sini dulu pernah menjadi penyelenggara dan sudah mendapat sanksi dari DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya, itu kita tidak bisa mengikuti. Ataupun misalkan teman-teman itu adalah mau melamar PPK, sedangkan istri dari teman-teman itu sudah menjadi panwascam, itu sudah tidak bisa. Kayak gitu teman-teman. Atau sebaliknya nanti teman-teman jadi PPK, istrinya mau jadikan DPS, itu juga tidak bisa. Poin B, dalam pemenuhan persyaratan yang menjadi anggota partai politik atau paling singkat 5 tahun tidak menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud A1 huruf E, jika termasuk di dalam tidak menjadi tim kampanye. Di sini juga tidak menjadi tim kampanye pemenangan atau saksi partai politik pada pemilihan penyelenggaraan pemilu dalam pemilihan paling singkat 5 tahun yang dibutuhkan dalam surat pernyataan sebagai tercantum dalam lampiran 2. Sebagai pemenuhan syarat tersebut yang kemudian dilakukan verifikasi dengan menggunakan sistem informasi partai politik dan atau dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf G. Angka 1 huruf G, angka 1 termasuk di dalam diutamakan tidak memiliki penyakit penyerta komorbiditas ya, atau memiliki riwayat penyakit misalkan hipertensi, diabetes, stroke, kanker, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit hati, penyakit paru-paru, dan penyakit imun yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2. Mampu secara jasmani ya. Di sini puskesmas, suratnya ya di sini teman-teman, di surat keterangan dari puskesmas rumah sakit, atau harus di sini ada pemeriksaan kadar gula darah, tekanan, dan darah kolesterol. Dalam memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah, baru 1 pembentukan BPS tidak dapat dipenuhi. Komposisinya anggota BPS dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca menulis, berhitung dengan surat pernyataannya. Nah,
ya. Di sini nanti bisa teman-teman baca lebih lengkapnya ya di PKP about di peraturan ini. Silahkan nanti teman-teman download. Di situ tadi bahwasanya apa saja yang harus kita siapkan teman-teman ya. Tadi di lampiran itu kita cek ke bawah teman-teman. Nah, di sini juga tercantum teman-teman jadwalnya ini teman-teman ya. Nah, jadwal membentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara bagi kelompok ini ya tahapannya. Ini jadwal pemungutan kecamatan penyelenggara pemungutan suara. Nah, ini ya teman-teman jadwal pembentukan pemilihan kecamatan. Jadi teman-teman harus tahu juga jadwalnya gitu ya. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK itu 20 November sampai 24 November. Penerimaan pendaftaran itu 20 November sampai 29 teman-teman. Penelitian administrasi 21 sampai 1 Desember, pengumuman hasil penelitian akhir 2 Desember sampai 4 Desember. Seleksi tertulis calon anggota PPK 5 Desember sampai 7 Desember. Pengumuman hasil seleksi tertulis itu 8 sampai 10. Tanggapan dan masukan masyarakat 2 sampai 10. Wawancara di sini 11 apabila teman-teman nanti lulus kan 13 Desember. 14 pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK 16 sampai 16, penetapan 16 ya. Dan nanti apabila teman-teman di sini bisa ikut dalam ini atau lulus, kita akan lulus maka akan nanti pada 4 Januari. Ya teman-teman, demikian video yang pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan yaitu tentang peraturan atau keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2026 tentang pedoman teknis pembentukan dan badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan umum. Di sini kita kutip yaitu tadi tentang kelengkapan dokumen yang harus dilengkapkan oleh teman-teman sebelum mendaftar sebagai PPK, PPS dan KPPS di pemilu 2024 nanti. Terima kasih telah mampir di video saya. Jadi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.